Saat ini saya akan kembali melanjutkan mengenai apa saja yang termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Nah, berdasarkan banyak aspek penelitian kuantitatif itu sebenarnya banyak jenisnya. Mahasiswa dapat juga membaca dari sumber atau referensi lain. Di sini saya sebutkan pada ada atau tidaknya intervensi. Maka penelitian kuantitatif dapat dibagi ke dalam dua. Yang pertama penelitian yang ada intervensi, yang kedua penelitian yang tidak memiliki intervensi. Kalau penelitian yang dengan intervensi ada dua jenis lagi. Yang pertama eksperimental dan kuasi eksperimental. Nanti pada slide selanjutnya saya akan jelaskan perbedaan keduanya. Lalu pada penelitian yang tidak ada intervensi apapun terhadap subjek, artinya tidak memberikan perlakuan apapun, itu ada yang memberikan jenis penelitian kuantitatif, deskriptif, dan korelatif. Lalu berdasarkan beberapa kali atau berapa kali dilakukan pengambilan data, ada juga yang membagi penelitian kuantitatif ke dalam penelitian yang pertama cross-sectional atau potong lintang. Potong lintang itu artinya mengambil satu kali data dari responden tanpa intervensi dan dari situ diambil kesimpulan atau usaha untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian dalam satu kali pengambilan data. Namanya cross-sectional. Yang kedua, jenis yang lain yaitu penelitian cohort. Cohort itu di mana penelitian diambil beberapa kali pengambilan data. Misalnya dalam selang waktu yang berbeda, tahun yang berbeda atau bulan yang berbeda. Itu boleh dikatakan dengan penelitian jenisnya cohort. Lalu juga ada case control, di mana ada perbandingan antar dua kelompok dalam penelitian. Namun ini tidak memiliki intervensi. Kembali diingatkan bahwa yang saya sharekan ini hanya dari beberapa aspek saja. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis penelitian kuantitatif. Dan terutama dalam penelitian tersebut, dalam dunia penelitian itu sangat dinamis ya. Bahkan hitungan bulan saja bisa banyak tren desain yang baru gitu. Desain penelitian yang baru dan penyebutannya juga bisa berbeda-beda. Jadi silakan mahasiswa untuk mengeksplor melalui referensi yang ada, baik di penelusuran di internet maupun melalui referensi buku. Oke, penelitian intervensi dibagi ke dalam dua, eksperimental murni dan kuasi eksperimen. Eksperimental murni itu dicirikan dengan memiliki dua grup. Yang satu grup kontrol atau kelompok kontrol, yang kedua adalah kelompok intervensi. Jadi responden atau partisipan dalam penelitian dibagi dua oleh peneliti. Jadi ada responden yang masuk ke dalam grup kontrol atau kelompok kontrol, ada responden yang masuk ke dalam kelompok intervensi. Dan masing-masing responden memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam salah satu dari grup tersebut. Misalnya, responden 1 diacak, dia diundi apakah akan masuk di grup kontrol maupun grup intervensi. Dan bila terjadi pengacakan seperti ini, maka ciri-ciri eksperimental murni dapat kita ketahui ya. Dan independen variabelnya terkontrol. Misalnya akan dilakukan pengukuran tinggi badan pada balita misalnya ya, setelah pemberian suplemen. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi badan dari responden tersebut diupayakan sangat terkontrol, tidak ada variabel lain yang mengganggu. Jadi hanya mau melihat dari pengaruh pemberian suplemen. Ini misalnya ya. Lalu metodenya juga terjaga keakuratannya. Misalnya bagaimana cara mengukurnya? Misalnya dengan menggunakan kuesioner apa, dan itu benar-benar
sangat dijaga keakuratan. Misalnya mau dilakukan follow up atau intervensinya misalnya hari ini, lalu akan diukur lagi seminggu kemudian, lalu diukur sekali lagi 1 minggu kemudian, dan itu sesuai dengan keakuratan dalam rencana intervensi yang dilakukan. Nah, itu tadi eksperimental murni. Lalu apa yang disebut kuasi eksperimental? Kuasi eksperimental bila salah satu syarat dari penelitian eksperimental yang tadi sudah dibahas itu tidak terpenuhi. Misalnya, namanya kuasi itu seperti pseudo atau seperti menyerupai eksperimen gitu ya. Misalnya kalau hanya satu grup, jadi hanya kelompok yang diintervensi saja, maka biasanya itu masuknya ke dalam ciri-ciri kuasi eksperimen. Atau tidak ada pengacakan, jadi si peneliti sudah tahu kalau responden 1 akan masuk ke grup kontrol, responden 2 masuk ke grup intervensi misalnya. Jadi tidak ada pengacakan gitu ya. Atau juga sulit untuk mengontrol variabel-variabel yang akan diuji atau diukur gitu ya. Biasanya eksperimental murni itu ada pada penelitian-penelitian yang menggunakan respondennya satu hal yang diterapkan misalnya seperti penelitian farmasi, penelitian banyak hal yang diujikan pertama pada hewan uji coba, lalu dinaikkan ujinya kepada manusia. Salah satu contoh ya yang kita tahu bahwa di dunia pangan, jadi di dunia penelitian pangan, penelitian farmasi atau segala sesuatu yang akan diujikan pada bertahap ya, misalnya dari hewan uji coba ke misalnya penelitian selanjutnya dan bertahap sangat panjang, lalu pada akhirnya juga ke responden manusia. Biasanya itu benar-benar harus terkontrol karena peneliti ingin mengetahui apakah benar semua perlakuan atau semua intervensi yang diberikan pada responden itu benar-benar efeknya adalah yang diukur nanti gitu ya. Kalau kuasi eksperimen biasanya pada penelitian-penelitian perilaku, biasanya pada atau bidang psikologi, bidang keperawatan seperti kita, behavioral, kesehatan masyarakat, itu biasanya juga banyak yang menggunakan kuasi eksperimen. Namun juga tidak menutup kemungkinan penelitian-penelitian di dalam dunia keperawatan juga menggunakan metode yang eksperimental murni bila penelitinya benar-benar mengontrol yang tadi sudah kita bahas ya. Ini dari sumber Grove Gray 2017. Nanti kita akan belajar dari artikel yang akan saya upload di Learn ya. Kita akan belajar dari artikel tersebut. Oke, lalu sekarang penelitian non-intervensi. Kalau tadi penelitian intervensi, sekarang penelitian non-intervensi. Masih ada yang ingat penelitian non-intervensi? Apa bedanya dari yang intervensi? Namanya juga non-intervensi. Maka tidak ada perlakuan apapun terhadap responden penelitian atau subjek penelitian. Di sini saya memberikan contoh 2 artikel ya dari jurnal Nursing Current Jurnal Keperawatan yang diterbitkan oleh Fakultas Keperawatan UPH ya. Judul yang pertama boleh kita baca ya, deskripsi pengetahuan perawat tentang identifikasi pasien yang benar di satu rumah sakit swasta di Indonesia bagian barat. Nah, namanya juga deskripsi, artinya menggambarkan satu atau dua lebih variabel gitu ya. Tapi hanya mendeskripsikan masing-masing variabel gitu ya. Namanya juga deskripsi atau menggambarkan. Nah, jenis yang selanjutnya korelasi, hubungan. Biasanya dia mencari hubungan antar variabel, kekuatan antar variabelnya, tapi tidak meneliti sebab akibat ya, tidak meneliti sebab akibatnya. Biasanya penelitian korelatif itu ada yang sifatnya prediktif, ada yang simple saja, jadi hanya melihat hubungan antar dua variabel, atau juga testing model. Testing model ini biasanya bila ada beberapa variabel
dan peneliti ingin melihat hubungan pasangan-pasangan variabel di dalam model yang dia miliki gitu ya. Nah, contoh artikel yang digunakan adalah hubungan perilaku hidup sehat dengan prestasi akademik gitu ya. Silakan mahasiswa mengidentifikasi mana apa saja variabel yang diteliti oleh peneliti dalam judul artikel ini. Lalu penelitiannya korelasinya seperti apa yang ditemukan? Ya, silahkan dikerjakan dan boleh dituliskan di dalam forum diskusi ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai apa sih bedanya kuantitatif dan kualitatif. Kuanti, beda di angka N-nya ya, kuanti dan kuali gitu ya. Dari referensi Baroga dan Matangwihan 2022 serta ini berupa artikel dan Grove Gray 2017, saya mengcompile ya beberapa perbandingan. Di sini untuk jenis penelitian kuantitatif itu sifatnya fokus, ringkas, dan objektif. Artinya objektif, dia melihat misalnya karena berupa numerik ya, nanti kita bahas ya. Jadi dia lebih objektif, tidak ada penilaian subjektif di dalamnya ya, atau minimal sekali. Kalau kualitatif fokusnya tuh luas atau broad ya, dan juga dia bersifatnya subjektif ya. Kalau kuantitatif dia logis dan penggunaan pemikirannya melalui deduktif. Nanti akan saya bahas deduktif seperti apa. Deduktif itu ketika teori yang bersifat general digunakan untuk menguji pada satu hal yang spesifik gitu ya. Itu deduktif. Artinya diprediksi pada skop yang lebih kecil. Jadi dari yang sifatnya luas, lalu diuji cobakan pada skop yang lebih spesifik atau lebih khusus. Nanti baru digeneralisasi. Sementara kualitatif itu dialektika, lebih banyak ke dialektika dan menggunakan pendekatannya induktif gitu. Jadi cukup berbeda dari dua hal ini. Kalau kuantitatif lebih bersifat menguji teori ya. Kalau kualitatif dari hal-hal yang sifatnya luas, dia akan mengkerucut dan akhirnya membangun teori atau konsep atau model ya. Di kuantitatif bukan hanya pertanyaan penelitian, tapi juga ada hipotesis. Ya, hipotesis kita akan sama-sama nanti lebih familiar dengan hipotesis ya. Kalau di kualitatif, dia memunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kalau di kuanti, dia data numerik, ya angka. Kalau kualitatif, dia berbasis atau berupa kata. Di kuanti analisanya statistik, namanya juga statistik ya, dia menghitung gitu ya. Kalau di kualitatif dia berbasis kata. Nah, kalau di kuantitatif dia hasilnya menerima atau menolak preposisi, dia mengeneralisasi. Jadi dari populasi yang kecil dia berusaha untuk mengeneralisasi pada populasi yang lebih besar ya. Kalau kualitatif dia hanya dia menghasilkan keunikan teori atau model atau kerangka yang baru karena tadi dia lebih sifatnya ke membangun teori. Oke, kalau tadi kita sudah bahas perbedaan kuanti dan kuali, sekarang proses penelitian kuantitatif. Di sini mungkin dalam konteks keperawatan ya, kita memiliki observasi ketika sedang mengerjakan pelayanan keperawatan, lalu kita mencoba mencari literatur, lalu kita juga melihat apa sih masalahnya yang muncul ya. Dan di situ kita melakukan mungkin pilot study atau kita coba mengumpulkan data awal dulu gitu ya. Menanyakan misalnya mewawancarai beberapa orang atau menyebarkan kuesioner singkat misalnya, dari 10 perawat belum mengetahui mengenai prosedur apa gitu misalnya. Lalu di situ kita bisa membentuk pertanyaan penelitian. Dari situ juga kita menentukan tujuan penelitian kita apa, lalu
merencanakan penelitiannya seperti apa. Lalu kita melihat populasinya, lalu sampelnya berapa. Jadi nanti kita bahas di topik populasi dan sampling ya, bagaimana kita mencuplik beberapa sampel untuk bisa kita untuk bisa mewakili ya seluruh populasi. Lalu juga nanti kita akan menganalisa data. Tadi ya kalau kuantitatif berupa angka ya hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada pertanyaan penelitian, juga ada hipotesis dari hasil kita mengobservasi sekeliling kita dalam kita melayani atau memberikan asuhan keperawatan sehari-hari ya di klinik ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya memberikan 4 jenis artikel dalam penelitian kuantitatif. Silahkan mahasiswa sekalian melihat apa-apa saja yang sama ataupun berbeda dari setiap jenis desain kuantitatif yang ada ya, baik yang deskriptif, korelasi, kuasi eksperimen, eksperimen, maupun juga jenis-jenis artikel yang lain ya. Silahkan juga membaca banyak referensi untuk melengkapi setiap pemahaman mahasiswa. Ini referensi yang saya miliki dan selamat belajar untuk topik ini dan semoga konsep penelitian kuantitatif yang dipelajari mahasiswa dapat membantu untuk memahami topik-topik berikutnya. Selamat belajar.